Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Senin tanggal 23 November 2020. Abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak 2 minggu Miss tidak memberikan materi pelajaran karena abang kakak melaksanakan ujian mid semester. Nah, Miss akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Tentunya abang kakak masih tetap semangat ya, karena Miss di sini juga tetap semangat menyampaikan materi pelajaran kita. Nah, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang Miss Karmila sampaikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, abang kakak, kita lanjutkan tema 5 wirausaha dengan subtema yang baru, ayo belajar berwirausaha. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang medan magnet secara benar. Yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara tepat. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Abang kakak, kita awali dengan materi IPS. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah, abang kakak, jadi banyak ya pelaku usaha yang memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai atau dianggap sampah, dikreasikan menjadi produk baru yang kreatif dan memiliki manfaat sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, contohnya saja ya, produk yang dihasilkan dari kardus bekas yang dijadikan kotak pensil, bingkai foto atau tempat pensil ya, masih banyak lagi. Kemudian produk yang dibuat dari botol air mineral ya, dan produk-produk yang dibuat dari barang-barang bekas lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang MEA. Nah, apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Nah, jadi MEA itu merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut juga dengan Pasar Bebas ASEAN. Nah, adapun diberlakukannya Pasar Bebas ASEAN ini adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN dan untuk menarik investasi asing yang nantinya juga meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN. Nah, bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing.
Nah, jadi sumber daya manusia atau SDM Indonesia itu harus terus ditingkatkan kualitasnya ya, skillnya agar mampu bersaing, agar mampu berpartisipasi dalam MEA tersebut ya. Nah, apakah keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, jadi riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO, nah ini menyebutkan bahwa pembukaan pasar tenaga kerja ini akan mendatangkan manfaat yang besar. Nah, jadi kita harus meningkatkan kualitas diri kita, skill kita agar nantinya mampu ya berpartisipasi dan bersaing dalam MEA tersebut. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Kemudian yang kedua, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Dan yang ketiga, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, jadi ada 3 pertanyaan ya yang abang kakak kerjakan di rumah dan nanti jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, berikut ini contoh cenderamata yang terbuat dari magnet yang biasa ditempelkan di pintu kulkas. Nah, ini yang pertama ini adalah cenderamata ya dari negara Indonesia. Nah, kemudian ini yang kedua cenderamata dari negara Malaysia. Nah, di situ terdapat gambar menara kembar ya. Jadi ini merupakan cenderamata yang terbuat dari magnet yang biasa ditempelkan di pintu kulkas. Nah, tahukah kamu bahwa magnet itu mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Nah, medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Nah, kita akan mempelajari ya tentang percobaan ya, melakukan percobaan tentang medan magnet. Nah, tujuan percobaan tersebut yaitu untuk mengidentifikasi medan magnet. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan medan magnet? Yang pertama, alat dan bahannya itu adalah magnet. Kemudian yang kedua, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Nah, ini mudah ya diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu kertas karton berukuran A4. Nah, kemudian langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Setelah itu, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Nah, kemudian gerakkan magnet di seputar kertas. Dan yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, abang kakak, silahkan abang kakak perhatikan video berikut ini ya tentang percobaan medan magnet.
Untuk mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan. Pertama, magnet. 2. Serbuk besi. 3. Kertas HPS berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas HPS berukuran A4. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas HPS tersebut. Tiga, ketuklah kertas HPS secara perlahan. 4. Gerakan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. Sekian dari kami presentasi hasil percobaan medan magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, abang kakak, kita tadi sudah sama-sama memperhatikan video tentang percobaan medan magnet. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi ketika serbuk besi yang sudah ditaruh di atas karton, ya, kemudian magnet diletakkan di bawah karton tersebut, ya. Setelah kertas tersebut kita ketuk dan kita menggerakkan magnet di atas kertas dan kita menjauhkan magnet tersebut dari atas kertas. Nah, di sini abang kakak bisa juga mempraktekannya di rumah, ya, karena kita belajarnya daring, jadi kita tidak mempraktekannya di sekolah, ya. Oke, nah kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, ya, formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, abang kakak karena di sini tulisannya kecil, nah untuk memudahkan abang kakak dalam memahaminya, abang kakak silahkan buka buku tematiknya di halaman 128. Nah, di dalam formulir pengiriman barang dalam negeri, nah kita lihat, ya, yang pertama itu adalah data penerima. Nah, di dalam data penerima ini, ya, tercantum nama awal, ya, nama awal, kemudian nama akhirnya, kemudian alamat penerima. Nah, alamat penerima ini harus ditulis secara lengkap dan jelas, kemudian ditulis juga provinsi, kota dan kota atau kabupaten, kemudian kode pos serta nomor telepon. Nah, kemudian data untuk pengirim. Nah, di sini juga terdapat nama awalnya, ya, kemudian nama akhir, kemudian alamat penerima. Nah, alamat penerima juga harus ditulis secara lengkap, kemudian provinsinya, kota atau kabupaten, kode pos serta nomor telepon. Nah, kemudian di yang paling bawah ini, ya, tanggal pengiriman barang, kemudian tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Nah, di sini dibuat tanda tangan dan nama lengkap pengirimnya. Kemudian tanda tangan petugas. Nah, di sini adalah petugas yang mengirimkan barang tersebut. Nah, itulah contoh dari formulir pengiriman barang dalam negeri. Mudah dipahami, ya, abang kakak. Nah, abang kakak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang formulir pengiriman barang dalam negeri, kemudian kita mempelajari tentang percobaan, ya, melakukan percobaan tentang medan magnet, dan kita mempelajari apa itu MEA. Nah, abang kakak, tugas untuk hari ini, ya, latihan hari ini untuk abang kakak hanya satu. Nah, silahkan dikerjakan latihannya dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, Miss ingatkan tetap semangat belajarnya di rumah. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.